persilakan kepada MC-nya. Ya, silakan Pak Kapolres. Terima kasih Pak Iwan Setiawan selaku kurikulum ya, bidang kurikulum PKBM Indonesia yang akan membimbing kita semua selama di PKBM ya. Baik, kita langsung ke baik ya, teman-teman semua kita langsung saja bersama dari Kos Nakoy ya, guru kita semua dan juga alumni dari Kos Nakoy tahun 2020. Sebentar Pak ya. Saya Nafis ya, saya Nafis dari Cengkareng ya. Saya bawa sama tadi Junedi ya, Junedi, kakak saya di rumah Cengkareng. Tetangga di Kosambi Pak Baji. Saya di Kosambi Pak Kosambi ya. Bocor istri saya Betawi itu, saya di Pesik Pak, Pesik dari US. Nah, alhamdulillah saya ikut saya kelas Nakoy begini 21 days dan 2020 secara online Pak. Pas COVID lagi tahun bulan September. Saya ikut dengan kelas Nakoy secara online selama 1 hari ya dengan berbayar. Kemudian kita praktekkan di rumah kita praktekkan yaitu dengan afirmasi, yaitu pengucapan ya secara sadar dan tidak ulang. Kemudian dengan usaha juga ya, saya lagi di Kos Nakoy ya memberi pesan kepada peserta semua di training itu apa yang akan kalian inginkan dalam hidup ini. Maka ditulis Pak, di buku ini Pak ada kertas ya Pak, kertasnya ya. Nah itu ada harapan-harapan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Saya tulis Pak ya, karena saya rumah tangga ini yang tadi bagi ya, saya masih ya numpang mertua ya selama 17 tahun. Maka saya tulis di buku ini di lembaran itu, saya punya rumah ya, saya punya rumah itu saya afirmasi ya, saya doa dan usaha juga ya. Alhamdulillah ya, tahun 2021 ya, tahun 2020 juga ya, di bulan November akhir, alhamdulillah saya sudah punya rumah ya, di Jalan Tejo Bogor ya. Dan rumah itu saya jadikan juga sekolah PAUD. Alhamdulillah sampai hari ini PAUD saya sudah masih berjalan, pagi PAUD, sorenya TPG ya. Jadi alhamdulillah dengan Ibu Kos Nakoy juga motivasi beliau yang selalu mengingatkan kepada alumni sehingga impian saya itu bisa terwujud ya, alhamdulillah. Dan juga saya bisa menyelesaikan lagi S2 saya di kuliah S2, alhamdulillah sudah selesai. Sama di tahun 2000 kemarin 2022 selesai juga ya. Itu tadi ya dekat ilmu dari Kos Nakoy ya, Tuhan dan buku ini ya, ini desain awareness. Nah ini jadi nanti teman-teman bersyukur ya, jadi siswa PKBM mendapatkan ilmu desain awareness. Nah, tadi kan kalau bayar nih ya bisa di atas 3 juta per orang ya. Kalian di sini include ya gratis plus keluarga. Jadi ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Dan kalian teman-teman ya ingin menjadi lebih baik ya, lebih baik lagi, bermanfaat. Saya pikir ini tempatnya tepat ya di sini ya. Oke. Itu ya sudah testimoni saya, testimoni sebagai alumni dari Kos Nakoy tahun 2020. Jadi saya sudah 3 tahun, nggak ngerasa ya masih bersama dengan Kos Nakoy. Ya. Alhamdulillah saya saya di kampus, saya dosen di kampus STKIP Sumatera Jakarta Timur. Itu dari saya. Baik, kita langsung aja ke Kos Nakoy yang akan memberikan materi desain awareness dan hal-hal yang bisa membangun to create from good. Pada Kos Nakoy saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya. Sama saya juga. Ya, sukses. Oke. Ya.
Terima kasih Pak Jamal dari Pak Mardi ya yang sudah hadir. Sukses usahanya dan berkah buat putra-putranya. Amin ya. Adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah great ya. Mas Hasan, Pak Nafis dan juga teman-teman di Zoom ya, sahabat-sahabat Every dari Cirebon, Malaysia juga, terima kasih. Hari ini kita sangat bersyukur ya bertemu dengan teman-teman yang insya Allah kita doakan masa depannya lebih pasti lagi. Amin ya. Memang kalau kita mau naik kualitas hidup itu dengan pendidikan. Nah, di kampung misalnya ada orang kaya-kaya tapi nggak sekolah, dengan orang miskin sekolah, 20 tahun lagi yang kaya yang sekolah. Itu udah terjadi di mana-mana. Yang kaya, bapaknya kaya, kakeknya kaya, tapi kemudian anaknya nggak sekolah. Ada anak misalkan tukang ojek, dia sekolah, dia kuliah, dia merantau, 20 tahun lagi dunia terbalik. Dunia kan berputar. Karena itu memang janji Allah. Siapa yang mencari ilmu diangkat derajatnya. Bapak saya tukang beca di kampung. Bapak saya petani miskin. Tapi ketika saya merantau ke Ciputat, ke UIN Jakarta, sekarang hidup orang tua saya berubah, sangat berubah semua. Bisa umroh, bisa haji, bisa mana-mana orang tua saya. Tapi kalau saya misalnya sudah orang tuanya susah, saya juga susah juga dalam belajar, saya juga malas juga, ya nasibnya nggak pernah beda, tetap sama. Semua orang pasti pengen memuliakan orang tuanya kan, betul ya? Semua orang pengen membayar orang tuanya. Jadi, ya apalagi tadi Pak Iwan sudah menyampaikan, cobalah longgarkan waktu yang mau apa minimal seminggu sekali belajar, harus ada waktu. Ya, tidak hanya kemudian masuk hari ini kemudian pengen nih kita udah berijazah. Semua orang juga pengen, betul ya? Sekolah kayak gitu, sekolah apa yang masuk nggak pernah belajar dapat ijazah? Itu pasti lulusannya lulusan asal juga, nggak ada ilmu apapun. Tetap saya pengen teman-teman sekolah di sini keluar pekerjaannya lebih baik lagi. Hari ini aja nanti datang PLN datang. Sekarang datang masuk kalian belum apa-apa. Coba datang pas kelas 3 SMA paket C, bisa langsung asesmen kerja. Jadi jangan main-main. Ini kita bicara tentang hidup yang berkualitas. Kalau teman-teman punya penghasilan di atas 5 juta per bulan dan terus, tapi dimulai kan hari ini. Jadi kita mulai menata diri, yang lalu biarlah berlalu. Orang mengatakan, kata Imam Ghazali, yang jauh itu adalah masa lalu. Gak bisa diapa-apa lagi masa lalu itu. Ada yang masa lalunya mungkin dulunya kacau, udah masa lalu mau diapain lagi. Kita bicaranya masa depan. Dulu orang tua saya kaya raya, dulu, sekarangnya apa? Ingat gak cerita dulu ya? Orang bilang katanya kaya berapa turunan? 7 turunan. Kok lu miskin? Gua ke-8 ya. Sudah habis semua ya. Jadi kita harus mulai menata diri. Ya deh, bismillah. Saya mau menjadi salah satu dari keluarga saya, ayah saya, bapak saya yang harus sukses. Apalagi anak pertama. Ada anak pertama nggak di sini? Ya, anak pertama rata-rata kalau dari kita anak pertama biasanya orang tua, kamu nanti kalau bapak meninggal, adik kamu ikut kamu. Kalau ayah udah nggak punya uang, nggak punya penghasilan, kamu penggantinya, betul kan? Dan akhirnya betul, kembali kalau pas bapak nggak ada, kita belum tinggal. Maka hari ini kita insya Allah ya, kita sama-sama belajar. Nanti sudah dikasih tahu oleh Mas Hasan, ya, dikasih tahu oleh Pak Iwan, dikasih tahu oleh Pak Nafis, ya. Ini juga teman-teman di Zoom, ya. Semoga ya, ini ada siapa-siapa teman-teman, ada Mas Arif, ya. Kemudian ada tadi ya Bu Haja Suatu Nasana, ya. Kemudian ada Mas Agung, Mas Rudi, ya, dan teman-teman yang bergabung juga yang lain, ya.
teman-teman hebat. Jadi insya Allah ya kita dimulaikan niat yang baik ya. Insya Allah kita semuanya saya doakan di atas rata-rata. Amin ya. Nah, cara belajar di Nako School itu harus jadi orang gila. Apa namanya? Gila. G-nya G-nya apa? Iya. G-nya apa? Iya. I-nya inovasi. I-nya apa? Inovasi. L-nya luwes. L-nya apa? Luas. A-nya antusias. A-nya apa? G-nya apa tadi? Giat. I-nya apa? L-nya apa? A-nya apa? Antusias. Jadi pertama giat. Ya saya mau bismillah meluangkan waktu 3 tahun ini setiap minggu sekali lah. Mau datang kalau dekat ke Nako Center, kalau jauh Zoom, bismillah. Sambil kerja kok nggak mengganggu pekerjaan, paling mengurangi masa-masa tadinya tidur, belajar. Itu juga nggak selamanya dari pagi sampai zuhur doang. Masa nggak ada waktu sih? Kalau nggak ada waktu namanya alasan, ya banyak alasan. Nah coba kita lihat kata-kata ini, lihat di layar ini, dan kata-kata ini tolong dibaca dengan baik, dipahami dengan baik, boleh dicatat juga, boleh dipoto juga boleh yang pegang handphone ya. Kita bawa pulang kata-kata ini oleh kita hari ini di Nako School. Coba kelihatan nggak di sana tulisannya apa? Orang gagal punya ribuan alasan. Betul ya? Orang sukses berapa alasannya? 1 alasan. Yaitu apa? Tidak ada alasan ya. Jadi kalian sudah masuk nih, ada yang tadi paket A, ada usia 20 tahun paket A, nggak usah malu. Masuk malu itu adalah masa lalu. Ya, jangan disuaranya. Ya, jadi malu adalah masa lalu. Sekarang saya maunya berani. Ya saya nggak pede, orang tua saya nggak ada uang. Itu masa lalu. Sekarang ke depan harus punya uang kan gitu. Betul kan? Kalau kalian nanti punya uang, pede, ngelamar perempuan juga pede, percaya diri. Tapi kalau kita amal diri sendiri juga nggak pede, masa depan kita ke depan lebih sulit, lebih berat, lebih luar biasa. Jadi kita mulai belajar, beriktikad, sudah yakin bahwa mulai hari ini saya nggak mau lagi deh banyak alasan untuk sukses. Saya hanya punya berapa alasan? 1 alasan, yaitu apa? Tidak ada alasan. Mau datang ke Nako School, aduh males banget. Alasan kan? Mau belajar Zoom males banget. Alasan. Ini ada Mbak Siti ya. Mbak Siti kerja di mana Mbak Siti? Rumah mana? Oh di BSD ya, Taman Limbaga BSD. Ya karena beliau hanya 1 alasan bisa datang. Walaupun ada majikan, ngobrol dengan majikannya, izin dengan majikannya senang anak mbaknya mau belajar, ya. Majikan yang membolehkan mbaknya belajar, dia apalagi membiayai, enggak membiayai pun berkahnya dapat. Berkahnya itu nanti didapat ke anak majikan itu. Karena ada yang berilmu, ada yang sedang belajar. Kalian nanti bisa tes. Coba buktikan keajaiban kalian bergabung di sini, belajar di sini kira-kira ajaib nggak? Bukan di kalian, di orang tua kalian. Bisa siapa namanya? Haris belajar di sini. Lihat 3 tahun akan datang, lihat dibuka mata, buka hati, ada nggak perubahan orang tuanya itu? Kalau dagang tadi sepi, lihat. Kalian selama kalian belajar, hakul yakin banyak ajaib di orang tua kalian. Yang tinggal sendirian, walaupun nggak ada kerjaan, rezekinya ada aja. Saudara datang, ngasih duit, ngasih makanan, betul ya? Karena ada yang sedang, istilahnya dalam ilmu self awareness, ada yang sedang valid, ada yang sedang membuat validasi kepada rezeki dari Allah gitu. Yaitu kalian belajar. Makanya orang yang anaknya pesantren, rezeki orang tuanya ada aja, padahal kadang-kadang nggak masuk akal duitnya, betul kan? Nah kalian sekarang belajar
di sini nanti yang merasakan keajaibannya adalah dari orang tua. Ini ada ibu di belakangnya. Ibu nanti jadi saksi. Pasti hidupnya lebih menyenangkan, lebih senang, lebih happy, lebih bahagia. Anaknya belajar di sini.